Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget kalian udah klik video ini. Bagi kalian yang baru di channel aku, welcome ya guys. Oke guys, di sini aku bakal ngebahas dua teori dari MV monsternya Red Velvet, Seulgi dan Irene ini. Dan yang pertama ini aku dapat atau aku kepikiran setelah aku menonton MV-nya sekali. Dan yang kedua ini setelah aku pahami MV-nya. Aku nggak tahu ini bakal sesuai beneran atau tidak, atau bakal beda dengan pandangan kalian. Kalau misalnya kalian itu ada pemikiran sendiri, atau kalau misalnya kalian itu ada pandangan sendiri yang menurut kalian sesuai dengan MV monster tersebut, silahkan komen di bawah. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang datang ke channel ini dan nonton terus baca-baca komen di bawah, mereka juga bakal bisa ngebandingin mana sih yang sesuai dengan MV tersebut. Oke guys, nggak berlama-lama ya, langsung aja yuk check it out. Oke, yang pertama, teori ini aku kepikiran ketika aku hanya menonton sekali dari MV Monster ini. Siapa yang kepikiran kalau misalnya MV ini mengusung tema lesbian? Ayo ngaku, siapa? Bukan cuma aku kan? Komen di bawah ya yang awalnya mengira kalau misalnya MV ini mengusung tema lesbian. Dan kenapa aku bilang kayak gitu? Karena waktu pertama kali aku nonton MV ini, yang ada di pikiran aku itu novel gotik Carmilla, dimana novel gotik ini bercerita tentang vampir lesbian. Jadi Carmilla ini dia tuh merupakan seorang vampir yang pada suatu hari si Carmilla ini datang ke rumah Laura untuk menginap. Nah di sini si Carmilla itu sangat misterius dan dia tuh tertutup sekali, sampai akhirnya si Laura ini kayak penasaran gitu loh dengan Carmilla. Kenapa sih si Carmilla seperti ini? Nah malahan pada saat investigasinya tersebut, si Laura ini jatuh cinta kepada Carmilla. Dan si Carmilla ini niat awalnya itu ingin memangsa si Laura, tapi pada kenyataannya Carmilla ini tidak menolak uluran cinta dari Laura, sampai akhirnya mereka itu berhubungan bukan sebagai sahabat tapi sebagai kekasih. Tapi pada suatu hari Carmilla ini dibunuh oleh temen ayahnya Laura. Entah kenapa aku nggak baca sampai akhir karena aku cuma baca sinopsisnya, dan aku bacanya udah lama ya guys. Dan setelah MV Monster ini keluar, loh kok sama, apa ulangi lagi gitu guys. Jadi kayak aku, masa sih lesbian kayak gitu, siapa sih yang sama kayak aku? Dan aku nggak asal-asalan ya guys, karena beberapa part ini kayak seperti apa yang digambarkan dari sinopsis vampir Carmilla tersebut. Ketika di scan tempat tidur, Seulgi kan sedang tidur, sedangkan Irene itu memandang Seulgi. Nah, di situ diceritakan kalau misalnya monster Irene atau vampir Irene ini masuk ke pikirannya Seulgi. Nah, di sini Seulgi itu melihat monster Irene ini bangun di dalam mimpinya. Nah, di situ Seulgi ini kayak bangun terus matanya kan jadi hitam kayak gitu ya, guys. Nah, waktu itu Irene ini kayak ingin melahap Seulgi gitu loh. Jadi Irene ini monsternya. Nah dia tuh kayak melahap Seulgi. Maksudnya melahap ini guys, itu bukan memakan gitu, enggak. Tapi kayak jiwanya Seulgi itu ingin ditangkap sama Irene gitu loh. Di menit keberapa gitu aku lupa, Seulgi itu berkata kalau misalnya dia itu tidak menolak dan dia menikmati permainan tersebut. Tapi di part menuju akhir, Seulgi ini memiliki pistol yang memutarbalikkan fakta, bukan memutarbalikkan fakta apa ya, memutarbalikkan cerita kalau misalnya Irene ini dijadikan sandra atau dijadikan buruan dari Seulgi kayak gitu guys. Kemudian di menit kedua, Seulgi ini berkata kalau misalnya fajar udah mulai terbit dan kau segera keluar dari mimpiku. Seperti itu kan. Nah di situ diibaratkan kalau misalnya Irene itu disuruh keluar dari dirinya atau dari mimpinya dan akan hancur di bawah sinar matahari. Tapi apakah Seulgi bakal lepas dari Irene? Coba kalian tebak, bakal lepas apa enggak? Kalau misalnya kalian lihat di awal MV sama di akhir MV ada dance yang seperti ini nih ya guys, ini awal, ini akhir. Nah di situ ada perbedaan, di mana di sini Seulgi itu bagian atas yang menceritakan kalau misalnya waktu itu Irene belum masuk ke mimpinya, sedangkan di MV terakhir ini Seulgi ini di bagian bawah rata dengan dancernya, di mana menunjukkan bahwa Irene ini telah menguasai jiwa Seulgi. Seperti itu guys. Dan satu lagi ya guys, kenapa aku bilang kalau misalnya ini mirip dengan Carmilla, di beberapa part Seulgi dan Irene ini tampak sangat mesra dan dekat. Bahkan di detik keberapa gitu, 1 menit berapa detik gitu kalau gak salah, Irene kan mau mencium Seulgi kan.
Ayo, siapa yang nge-notice itu? Nah, di situ aku awalnya shock. Hah? Apa nih, masa mau ciuman gitu? Kalaupun misalnya dia perempuan sama perempuan, maksudnya saudara kandung atau twin kayak gitu, ini nggak mungkin dong kalau misalnya ciuman bibir, ya toh. Nah, disitulah aku kayak mulai nge-notice kalau misalnya masa ini lesbian sih kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku mulai yakin kalau misalnya ini tentang lesbian itu, karena pada saat novel Charmila ini difilmkan, dia itu mengusung tema Victoria, dimana baju-baju Brenda putih ini tuh kayak zaman-zaman Victoria gitu. Terus ada kayak kastil yang Shulgi membawa pistol itu. Nah, ini gambarnya. Nah, itu kayak mirip dengan scan film dari Charmila. Oke guys, di sini sebenarnya aku masih ragu banget sih dengan teori ini. Kenapa? Karena aku hanya melihat 1 kali MV sudah bisa menyimpulkan seperti itu, kan ya agak terburu-buru gitu loh maksudnya. Ya walaupun dari segi arsitektur, terus beberapa baju yang dipakai dan lain sebagainya itu mirip dengan novel Charmila. Coba deh kalian cari sendiri kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut. Tapi kalau misalnya enggak, dari awal aku udah bilang kalau misalnya teori yang pertama ini aku ungkapin atau aku kepikiran setelah aku hanya melihat 1 kali MV dari Monster. Tapi setelah itu aku kayak ulang-ulang terus dan aku kayak perhatiin terus sampai akhirnya aku dapat kesimpulan teori yang kedua. Oke, langsung aja kita lanjut ke teori yang kedua. Check it out. Oke, ini teori yang kedua ya guys. Di awal MV itu kan menunjukkan Irene di bawah, kemudian Shulgi di atas. Dan di sini Irene ini diceritakan bangkit, kemudian menuju tempat tidur Shulgi, kemudian berkata, dengan menakutkan, aku akan mencuri hatimu dan akan kukuasai. Nah, di situ Shulgi ini udah mulai merasa guys kalau ada yang tidak beres dari mimpinya. Kenapa? Karena ada 1 pencahayaan, tapi kenapa ada 2 bayangan? Nah, di sini disebutkan kalau misalnya yang satu ini bad side atau sisi buruk, yang satu ini sisi baik. Kemudian di menit 0.33 di situ juga Shulgi berkata kalau misalnya ada hal lain dalam dirinya yang bangkit. Dimana setelah itu part Shulgi memakai eyeliner hitam, di situ disebutkan kalau misalnya sisi buruk Shulgi ini yang bangkit dari dirinya dan bermain dengan monster Irene dalam mimpinya gitu guys. Dan yang aku tangkep setelah aku beberapa kali nonton videonya, dimana adegan-adegan dari Irene dan Shulgi ini bukan dimaksudkan untuk lesbian menurut aku ya, tapi mereka itu kayak bermain gitu sebagai teman. Jadi monster diibaratkan dengan sisi buruk kan, nah Shulgi dalam mimpinya ini sisi buruknya lah yang keluar gitu guys. Dan di menit 1.00 di situ Irene berkata kalau misalnya dia itu bangkit dari tanah berpuing yang dingin, kemudian dia juga berkata kepada Shulgi kalau misalnya dia bakal tetap ada dari mulai senja sampai dini hari. Dan Shulgi juga membalas kata-kata Irene kalau misalnya dia tidak benci dengan permainan itu, tapi sebaliknya dia malah menikmatinya. Dan menurut aku di beberapa part yang dinyanyiin oleh Shulgi di situ juga menyebutkan kalau misalnya Shulgi ini suka karena ada Irene. Jadi mereka itu kayak bisa bermain bareng gitu guys. Dan Irene juga berkata di menit 1.16 kalau misalnya dia itu membangkitkan Shulgi dan menyelamatkannya. Nah, di sini aku agak kurang paham sih, maksudnya dia itu Irene menyelamatkan apa gitu. Padahal yang bangun ini sisi bad-nya dari Shulgi. Nah, kenapa aku bilang kalau misalnya monsternya itu Irene atau mereka itu bukan twin yang kembar kayak gitu antara Shulgi dan Irene? Karena pada menit 1.48 di situ jelas banget kalau misalnya yang jadi monster itu adalah Irene, bukan Shulgi. Tapi mereka itu dance bareng, ibaratnya mereka kayak bermain bareng gitu guys, dan bukan lesbian. Please, kalau misalnya setelah kalian nonton ini dan kalian masih berpikir lesbian, iya mungkin karena beberapa part mereka itu ada adegan panas ya, misalnya adegan kayak gitulah, ada yang kayak gini gitulah. Coba deh kalian searching film The Handmaiden. Nah, di situ itu kayak ada 2 sister atau 2 twin kayak saling memberi kasih sayang gitu. But mereka itu bukan lesbian guys. Tapi di sini sama SM konsepnya itu diubah bukan sebagai twin tapi sebagai shadow atau bayangan baik dan bayangan buruk. So please kalau misalnya kalian ada yang sama pikirannya kayak aku, coba komen di bawah ya.
Dan di menit kedua di situ udah dijelasin sama Airin kalau misalnya dia itu datang bukan untuk berniat jahat tapi hanya untuk bermain. Dan di situ Airin juga berkata kalau misalnya siapa sih yang bisa menolakku karena aku ini kecil dan berbahaya. Itu di menit 2.00. Coba kalian nanti putar ulang dan kalian cocokin apa yang aku jelasin. Dibalaslah sama Seulgi kalau misalnya waktu fajar ini udah mulai terbit, jadi silahkan kamu keluar dari mimpiku. Tapi Seulgi juga berkata, but monster live forever. Di situ juga Seulgi udah mengakui kalau misalnya monster bakal hidup selamanya. Jadi memang si monster ini nggak bakal bisa hilang guys, dia bakal tetap datang terus ke mimpi Seulgi. Dan setelah aku puter-puter ratusan kali, ya lebay sih, ya 5 kali ke atas ya sampai 10 kalian mungkin ada ya, karena aku bener-bener ingin memahami apa sih yang mau disampaikan SM dari MV Airin dan Seulgi ini. Nah menurut aku pribadi, aku nggak tahu kalian itu bakal sama apa enggak. Kalau misalnya MV ini terdapat dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk, yin yang. Atau kalian bisa lihat dari albumnya itu juga udah hitam dan putih. Di situ yang aku ketahui kalau misalnya dimanapun kita berada, sebaik apapun kita, tetap aja di dalam diri kita itu pasti ada sisi buruknya. Tapi kalau misalnya kita itu tidak bisa mengendalikannya, ya udah wassalam, bye-bye sisi baik dan sisi buruklah yang bakal menguasai kita. Intinya, kalau misalnya kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ya kita juga harus berdamai dengan monster yang ada di dalam tubuh kita atau yang ada di dalam diri kita dengan cara memeluk atau menaklukkannya. Disinilah yang aku maksud tadi, kalau misalnya Seulgi itu beberapa kali berangkulan atau berpelukan dengan Airin, itu bukan berarti mereka itu lesbian, tapi dia tuh kayak ingin berdamai dengan sisi baik ataupun sisi buruknya sehingga dia itu bakal menjadi pribadi yang lebih baik. Ini masih ambigu sih sebenarnya. Kenapa yang MV terakhir itu Seulgi harus di bawah, terus Airin yang di atas? Padahal Airin itu kan monster, berarti dia tuh menguasai Seulgi itu apa gimana? Nah itu sih masih agak ambigu. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian itu ada pendapat sendiri atau ada teori sendiri, silahkan komen di bawah. Dan setelah kalian itu nonton teori ini dan masih menganggap kalau misalnya video atau MV dari Airin dan Seulgi ini tentang lesbian atau tentang gay dan lain sebagainya, itu terserah kalian, itu hak kalian. Tapi setelah aku beberapa kali nonton MV-nya, ya gitu menurut aku, jadi kayak bukan lesbian atau bukan gay dan lain sebagainya, tapi berdamai dengan diri sendiri. Seperti itu guys. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. So kalau misalnya kalian suka video ini, tolong like-nya buat aku. Kalau misalnya nggak suka di unlike juga nggak apa-apa. Dan aku mohon maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada yang kurang dari pendapat aku kali ini, atau kalian ada yang nggak setuju, it's okay, itu nggak masalah. Kalau misalnya kalian ada pendapat sendiri, ada teori sendiri, atau ada yang kalian pikirkan yang mungkin belum aku sampaikan, silahkan komen di bawah. Dan bantu aku share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta aku mau berterima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu ketika aku upload. Mau kalian nonton dulu atau mau nonton nanti, nggak apa-apa, yang penting kalian itu tahu ketika aku upload. Jadi kalian itu tahu kalau misalnya aku masih hidup di YouTube gitu guys. Dan kunjungi juga Instagram aku di @lanakusniania, and see you in next video. Bye bye.